Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar biologi materi sistem ekskresi pada manusia. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Anak-anak, pada dasarnya manusia merupakan makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sangat sempurna. Manusia tersusun dari komponen-komponen yang sangat rumit sekaligus kompleks, yang apabila dilihat dan dikaji secara mendalam, akan diketahui bahwa sekecil apapun komponen yang menyusun tubuh manusia, itu memiliki peran dan fungsinya masing-masing, tidak akan pernah sia-sia. Manusia sendiri adalah makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel, di mana kumpulan sel ini akan membentuk suatu jaringan, dan kumpulan jaringan tersebut akan membentuk organ dan membentuk sistem organ yang saling bekerja sama untuk mengatur tubuh manusia. Hal ini merupakan nikmat Allah yang sangat besar kepada manusia, yang patut kita syukuri dan kita sadari. Banyak sekali nikmat yang diberikan kepada umat Islam dan tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Seperti yang dijelaskan pada Quran surat Ibrahim ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari. Salah satu contoh nikmat Allah yang patut kita sadari dan kita renungkan adalah kemampuan tubuh kita untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang apabila tidak kita keluarkan justru akan menimbulkan masalah bagi kesehatan tubuh kita. Misalnya pengeluaran urin, pengeluaran keringat, uap air, dan karbon dioksida. Pengeluaran sisa metabolisme itu sendiri disebut dengan sistem ekskresi. Jadi, apa yang dimaksud dengan sistem ekskresi? Ekskresi merupakan sistem pembuangan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna atau berbahaya jika disimpan di dalam tubuh. Ekskresi berbeda dengan sekresi. Ekskresi adalah pengeluaran zat sisa metabolisme, sedangkan sekresi adalah pengeluaran zat yang membantu metabolisme yang ada di dalam tubuh manusia. Alat ekskresi pada manusia ada 4 macam. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal mengekskresikan urin. Kemudian hati. Hati mengekskresikan bilirubin dan biliverdin. Kemudian paru-paru mengekskresikan karbon dioksida dan uap air. Dan yang terakhir adalah kulit yang mengekskresikan keringat. Yang pertama kita bahas adalah ginjal. Bagian-bagian dari ginjal. Bagian-bagian dari ginjal terdiri dari ribuan-ribuan nefron yang terdapat pada korteks ginjal. Dari sebuah nefron, ini akan bertanggung jawab dalam proses pembentukan urin. Darah kotor yang mengandung sisa metabolisme akan masuk melalui arteri ginjal. Setelah disaring, darah yang bersih akan keluar melalui vena ginjal, sedangkan urin yang akan dihasilkan akan keluar melalui uretra. Dari sebuah nefron, darah yang belum disaring akan masuk melalui arteri ginjal menuju ke glomerulus. Di glomerulus ini terjadi filtrasi atau penyaringan yang nantinya akan menghasilkan urin primer yang sudah tidak lagi mengandung protein. Sedangkan darah yang telah disaring akan keluar melalui vena ginjal. Kemudian, urin primer
yang dihasilkan dan sudah tidak lagi mengandung protein akan dibawa ke TKP atau tubulus contortus proximal. Di tubulus contortus proximal ini akan terjadi proses yang namanya reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh manusia. Misalnya natrium, klorida, karbohidrat, kemudian ada zat-zat organik lainnya, garam mineral, itu akan disaring lagi oleh tubuh. Kemudian di sini dihasilkan yang namanya urin sekunder. Urin sekunder akan dibawa menuju ke tubulus contortus distal atau TKD. Di sini terjadi proses yang namanya augmentasi atau penambahan kembali zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Misalnya apa? Misalnya zat-zat residu dari obat atau zat-zat residu dari vitamin yang dikonsumsi. Itu akan diserap kembali atau ditambahkan kembali ke tubulus contortus distal. Di sini dihasilkan urin yang sesungguhnya. Setelah itu akan dikeluarkan melalui uretra. Faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin. Ada faktor internal. Yang pertama, adanya hormon ADH yang mengontrol pengeluaran urin. Kemudian ada hormon insulin yang berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa darah. Nah, di sini orang yang mengalami diabetes biasanya harus disuntik hormon insulin agar kadar glukosanya bisa turun karena di situ hormon insulinnya kurang. Kemudian sistem renin, angiotensin dan aldosteron. Kemudian untuk faktor eksternalnya yang mempengaruhi yang pertama adalah suhu lingkungan. Suhu lingkungan yang rendah akan mengakibatkan pengeluaran urin yang lebih banyak. Kemudian jumlah air yang diminum. Semakin banyak air yang dikonsumsi, maka semakin banyak pula urin yang diproduksi. Kemudian alkohol dapat menghambat pembebasan ADH, sehingga mengakibatkan urin nanti akan encer dan banyak. Salah satu contohnya adalah hormon ADH. Apabila ADH tidak disekresikan, maka produk urin akan banyak karena di sini tidak terjadi reabsorpsi H2O, sehingga volume urin banyak dan orang tersebut akan mengalami dehidrasi. Kemudian apabila ADH disekresikan secara normal, maka darah akan pekat karena di sini ada yang namanya reabsorpsi H2O, sehingga urin akan sedikit dan sedikit pekat dalam keadaan normal. Kemudian organ yang kedua adalah hati. Apa yang disekresikan oleh hati? Hati mengsekresikan empedu. Prosesnya bagaimana? Eritrosit yang sudah tua ini nanti akan dibawa ke hati dan dirombak oleh hati menjadi zat besi, globin, dan hemin. Zat besi ini sendiri akan dikembalikan ke sumsum tulang untuk pembentukan eritrosit yang baru. Sedangkan heminnya akan diuraikan menjadi zat warna empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin fungsinya untuk apa? Dibawa ke usus untuk mewarnai feses dan urin. Selanjutnya adalah paru-paru. Selain menjadi organ alat untuk respirasi, paru-paru juga memiliki fungsi sebagai alat ekskresi. Apa yang dikeluarkan oleh paru-paru? Karbon dioksida dan uap air. Kemudian ada kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan epidermis.
Lapisan yang pertama adalah lapisan epidermis. Lapisan epidermis ini adalah lapisan yang paling luar. Kemudian ada lapisan dermis yang terdiri atas papila dan retikular. Kemudian ada subkutis atau hipodermis, di mana di sini mengandung yang namanya lemak subkutan. Kemudian ada pembuluh darah dan ada serat saraf kulit. Pada kulit tipis, lemak subkutan lebih tipis daripada pada kulit tebal atau tidak berambut. Kemudian bagaimana termoregulasi atau pengaturan pengeluaran keringat oleh hipotalamus? Yang pertama, apabila darah melalui hipotalamus melebihi batas normal, artinya tubuh kita sedang dalam keadaan panas, maka hipotalamus akan mengaktifkan sinyal pendinginan, sehingga pembuluh darah akan mengalami dilatasi atau pelebaran, sehingga aliran darah ke permukaan kulit meningkat, sehingga terjadi konduksi panas di bagian permukaan dan panas akan terbuang, sehingga tubuh akan kembali mempunyai suhu yang normal. Kemudian apabila tubuh dalam keadaan dingin, artinya darah yang melalui hipotalamus lebih rendah daripada batas normal, pembuluh darah akan berkontriksi atau mengalami penyempitan yang akan mengurangi aliran darah ke permukaan untuk mempertahankan suhu tubuh dan kelenjar keringat agar tidak aktif untuk memproduksi keringat, sehingga suhu tubuh akan meningkat dan temperatur tubuh akan kembali normal. Sekian pembelajaran tentang alat ekspresi pada manusia, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.